Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kins Pickup. Kali ini kita mau membahas masalah pacing pada pickup ya. Jadi, eh, apabila kita mengaktifkan dua buah pickup, itu kan terkadang ada yang kok jomplang ya suaranya, kok jadi cempreng dan kecil. Itu karena out of pace. Jadi, kali ini kita akan membahas itu kenapa, sebabnya seperti apa, lalu bagaimana tipikalnya yang benar itu seperti apa. Jadi karena di channel-channel lain itu banyak yang ngasih tutorial itu hanya sekedar membalik kabel tapi tidak ada teorinya. Jadi sekarang saya mau kasih teorinya ya. Apabila kita menggabungkan dua buah pickup, anggaplah kalau di gitar dengan konfigurasi 3 pickup seperti Strat gitu ya. Itu posisi neck sama mid atau mid sama bridge. Nanti di saat dinyalain neck sama midnya atau mid sama bridge-nya, dia itu kondisinya cempreng dan kecil suaranya, atau bahasa awamnya dibilangnya jomplang atau tidak balance. Itu namanya out of pace ya. Jadi ada tiga kondisi di saat kita menggabungkan dua buah pickup bersamaan. Kondisi pertama ini tipikal ya, tipikalnya kondisi yang seharusnya itu adalah in pace dan hum cancelling. Lalu yang nomor dua, in pace tapi not hum cancelling. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, ini out of pace. Nah, jadi sekarang ini yang tipikal ya, yang seharusnya terjadi ini adalah kondisi nomor satu, yang in pace dan hum cancelling. Jadi dia suaranya itu balance, tapi noise-nya itu berkurang. Jadi apabila dua buah pickup single digabungin itu nanti noise-nya kecil seperti pickup humbucker. Ini kondisi tipikalnya ya, kondisi yang seharusnya. Nah, di saat terjadi kondisi yang tipikal ini, bagaimana sih sebenarnya pacing si pickupnya itu sehingga bisa menghasilkan in pace dan hum cancelling. Jadi kita anggap ada dua buah pickup ya di sini. Ini anggaplah matanya, mata magnetnya. Lalu ini pickup neck atau bridge. Karena yang nanti akan menjadi masalah itu biasa di pickup mid-nya. Yang ini mid. Mid ini posisinya RWRP. Nanti saya jelasin apa itu RWRP. Jadi misalkan di neck itu arah coilnya itu berlawanan jarum jam seperti ini. Berlawanan jarum jam ya. CCW, counterclockwise. Lalu si magnetnya ini mengarah ke utara. Ini posisi pickup neck sama bridge itu kalau satu set itu pasti sama ya. Artinya sama bukan berarti resistansinya sama, tapi arah gulungan dan kutub magnetnya itu pasti sama. Jadi di sini arah gulungannya itu counterclockwise atau berlawanan jarum jam dengan magnet menghadap ke utara. Maka kita akan bikin di midnya itu RWRP. RWRP itu apa? RWRP itu singkatan dari reverse wound, reverse polarity. Apa ini artinya reverse wound, reverse polarity? Jadi reverse wound itu artinya arah gulungannya yang terbalik. Jadi di sini di neck ini tadi kita pakai gulungannya counterclockwise atau berlawanan jarum jam, maka di sini harus kebalikannya dari ini. Ini arah gulungannya jadi clockwise atau searah jarum jam. Lalu reverse polarity. Reverse polarity ini adalah kutub magnetnya pun harus berlawanan. Jadi selain ini arah coilnya berlawanan dengan pickup neck, arah kutub magnetnya pun berlawanan. Yang tadi necknya kan utara ya. Jadi di middle-nya itu selatan. Lalu arah gulungannya clockwise atau searah jarum jam, dan di neck-nya berlawanan. Ini akan menghasilkan kondisi nomor satu yang tipikalnya, yang in pace dan hum cancelling. Ini seperti ini kurang lebih ya. Bisa kalian pause dulu untuk supaya lebih paham. Terus sekarang kita lanjut ke kondisi nomor 2. Kondisi nomor 2 ini in pace tapi not hum cancelling. Apa itu in pace dan not hum cancelling? Jadi
saat diaktifkan secara bersamaan dua pickup ini, entah pickup neck dan mid atau di Telecaster itu pickup neck dan bridge, itu posisinya suaranya itu balance normal, tapi noise-nya itu tetap gede seperti kondisi dia single coil sendiri. Nah, itu adalah kondisi nomor 2, yaitu in pass dan not hum cancelling. Kenapa itu bisa seperti itu? Itu bisa seperti itu karena arah gulungan dan arah kutub magnet dari kedua pickup itu sama persis, identik. Jadi ini misalkan pickup neck-nya dan ini pickup bridge-nya atau pickup mid-nya. Ini mid untuk strat ya, untuk strat, atau bridge untuk tele, atau gitar dengan konfigurasi dua pickup ya. Jadi ini apabila neck-nya arah gulungannya counterclockwise atau berlawanan jarum jam, lalu magnetnya ini mengarah ke utara, maka yang pickup bridge-nya pun sama, arah gulungannya counterclockwise dan arah magnetnya menghadap ke utara juga. Nah, ini akan menghasilkan kondisi nomor 2, yaitu in pass tapi not hum cancelling, seperti ini. Nah, ini nomor 2. Sekarang kalian bisa pause lagi supaya bisa dipahami dulu. Lalu ini yang nomor 3 kondisi out of pass, dan ini yang menjadi salah satu momok ya saat kita mengganti pickup hanya satu buah dan berbeda merek. Ini kemungkinan besar ini bisa terjadi masalah ini. Jadi apa ini masalah dari pickup? Enggak, pickupnya nggak ada masalah, pickupnya nggak jelek. Yang salah itu dari passingnya, karena berbeda merek. Karena masing-masing merek itu punya passing sendiri. Anggaplah kayak misalkan pickup neck-nya di Marzio, Anda gabungkan dengan pickup mid-nya Seymour Duncan, itu akan out of pass, karena passing-nya itu berbeda. Nah, sekarang out of pass ini kenapa bisa terjadi? Kita gambar lagi dua buah pickup ya. Ini pickup neck dan ini pickup mid. Mid kondisi 1 dan ini mid kondisi 2. Jadi kita ini pokoknya pickup neck-nya kita bikin sama semua ya, konfigurasinya counterclockwise untuk gulungannya atau berlawanan dengan jarum jam, dengan magnet mengarah ke utara. Nah, yang bikin out of pass ini bisa terjadi karena anggaplah yang ini juga sama, arahnya counterclockwise mengarah ke berlawanan jarum jam, tapi magnetnya mengarah ke selatan. Jadi hanya ada satu poin ya yang berlawanannya. Jadi magnetnya ini berlawanan tapi arah gulungannya sama. Ini akan menyebabkan out of pass. Atau yang kedua, ini arah gulungannya clockwise atau searah jarum jam, di mana itu berlawanan dengan arah gulungannya pickup neck, tetapi arah magnetnya sama pickup neck, utara. Ini pun akan menghasilkan kondisi nomor 3, yaitu out of pass. Nah, dari kedua pickup yang ini, yang bermasalah ini, dari pickup neck-nya, kalau di channel-channel lain kan dikasih taunya caranya dengan membalik kabel salah satu pickup gitu ya, untuk mengatasi suara yang jomplang itu. Jadi di sini yang mana yang bisa digunakan membalik kabel itu tapi bisa menjadi kondisi nomor 1, yaitu in pass dan hum cancelling, yaitu yang ini, posisi yang tengah. Kenapa posisi yang tengah? Karena arah magnetnya sudah berlawanan dari pickup neck-nya. Jadi apabila kita balik kondisi kabel ya, hot dan ground-nya, dia itu akan menjadi arah coilnya akan jadi clockwise kalau kita balik. Jadi berlawanan lagi dengan yang neck-nya. Jadi terjadilah kondisi nomor 1, yaitu in pass dan hum cancelling. Tapi kalau misalkan Anda mendapatkan pickup mid-nya itu magnetnya sama dengan pickup neck-nya, lalu Anda balik kabelnya, jadi
ini dibalik supaya menjadi counterclockwise, nanti koilnya jadi counterclockwise tapi magnetnya tetap mengarah ke utara, jadinya sama persis. Koilnya sama-sama counterclockwise, magnetnya sama-sama ke utara. Ini akan menghasilkan kondisi nomor 2, yaitu in phase tapi not ham cancelling. Jadi tidak cuman asal balik kabel ya, kalau misalkan ada masalah seperti ini, tapi kita harus menganalisa dulu kutub magnetnya apakah matching dengan pickup pasangannya. Karena jujur aja, banyak teknisi gitar yang ngasih tutorial untuk cara membalik-balik kabel ini, mereka kebanyakan tidak mengerti juga teorinya bagaimana supaya bisa menghasilkan kondisi nomor 1 atau kondisi tipikalnya ini ya, yang in phase dan ham cancelling. Jadi, nah ini untuk posisi nomor 3 yang out of phase. Nanti ini bisa kalian tahu supaya bisa kalian pelajari lagi. Makanya sebaiknya ya kalau mau ganti pickup itu pilih satu merek gitu. Jadi supaya tidak ada risiko-risiko seperti ini. Kalau misalkan eh, kondisi yang out of phase seperti ini masih bisa dimasukin ke nomor 1, nantinya bisa dibalik, bisa beres, itu nggak masalah. Tapi gimana kalau misalkan dapet yang seperti ini, arah magnetnya sama, itu udah nggak bisa diapa-apain, tetap akan not harm cancelling, mau digimanain juga, kecuali magnetnya dibalik juga. Dan itu nanti PR lagi. Kalau misalkan konstruksi bobinnya itu flatwork, yang magnetnya mengikat antara flatwork atas dan bawahnya, nanti kemungkinan besar koilnya juga akan putus. Jadi mesti digulung lagi. Jadi sepertinya kayaknya udah cukup jelas ya ini. Bagi yang misalkan masih belum paham bisa ditanya aja di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kin Speak Up.